Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ustazah Mai Sindila Saputri. Ustazah berasal dari Desa Mudong. Selanjutnya Ananda Fadilatul Hasanah. Baiklah, langsung saja. Perkenalkan, nama Ustazah Khairatul Hasanah, berasal dari Desa Arai. Mungkin kalian sudah tahu ya nama ya. Perkenalkan, kalau ada yang lupa. Nama Ustazah Rahmiyati, berasal dari Meranti Selatan. Ya, alias Mensel. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita hari ini ya, langsung baik Kita akan memulai mata pelajaran SKI. tahu SKI? Oh. Dari tentang masuknya agama Islam ke Afrika. Siapa yang terasa ke Afrika? Langsung saja ya. Penyebaran Islam kemudian dilanjutkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab dengan mengutus ke Mesir dengan mengalahkan tentara Bizantium, yaitu pada tahun 639 sampai 644 Masehi. Sudah mendirikan kota Fusdetnya. Penyebaran Islam ke wilayah Afrika kemudian dilanjutkan oleh Khalifah ketiga, yaitu Khalifah Utsman bin Affan dengan mengirimkan Abdullah ibnu Sa'ad ibnu Abi Sarah yang berhasil mengalahkan tentara Romawi di Laut Tengah dan mengalahkan tentara Bizantium dan terus maju ke Barkah dan Kiri. Baiklah, yang selanjutnya itu bagian B, perkembangan Islam di Aljazair pada masa modern Islam. Sejarah pandangan di Aljazair, agama ini telah berkembang sejak masa Khalifah Bani Umayyah pada tahun 682 Masehi. Dari Tunisia, tentara Islam melakukan dakwah dan jihad sekaligus membebaskan rakyat Maroko, Aljazair, dan Libya. Gerakan tentara Islam saat mengalahkan Spanyol. Kultur Muslim juga sedang payah sebelum menaklukkan Prancis di negeri ini. Islam di benua Afrika. Masuknya Islam di benua Afrika dimulai sejak masa Rasulullah SAW. Berikut ini ulasan tentang sejarah perkembangan di benua Afrika. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, wilayah kekuasaan Islam sampai ke benua Afrika, Tunisia dan Maroko, dilakukan dengan penduduk militer, walaupun sebagai masyarakat barbar di Maghrib telah menerima Islam Ortodoks atau Islam ke Afrika. Nah, untuk materi ini ada yang nak ditanyakan tentang masuknya Islam ke Afrika? Ayo, jangan malu-malu. Siapa duit? Kenalkan dulu namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Biral Faiza, saya berasal dari Desa Sulma. Lanjut. Dinasti apa saja yang berkuasa dalam proses Islamisasi di Afrika? Ya. Kita menjawab pertanyaan dari Dwi. Pertanyaannya ialah dinasti apa saja yang berkuasa dalam proses Islamisasi di Afrika? Di antaranya yang apa? Yang dinasti apa saja yang berkuasa di dalam penyebaran Islam di Afrika adalah di antaranya dinasti Idrisiyah. Dinasti Idrisiyah, terus dinasti Rustania, dinasti Aghlabiyah, dinasti Murabitun, dinasti Al-Muwahhidun, dan dinasti Fatihiyah.
Apa faktor yang mendorong penyebaran Islam di Afrika? Faktor yang mendorong penyebaran di Afrika itu setelah kedatangan para imigran Muslim dari Melayu, memiliki faktor. Yang pertama itu faktor perpindahan agama, yang kedua faktor adopsi dan pembebasan budak, dan yang keempat itu faktor perkawinan. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Aryani, berasal dari Desa Keraji. Sebutkan tokoh-tokoh masuknya Islam di Afrika. Baiklah, Ustazah akan menjawab pertanyaan dari Tika. Tokoh-tokoh masuknya Islam ke Afrika. Sejarah Islam masuknya Islam di Afrika selatan memiliki beberapa tahap, pengaruh dan berbagai sumber. Beberapa tokoh penting dalam penyebaran Islam di Afrika Selatan. Yang pertama itu Syekh Yusuf dari Makassar. Datang pada tahun 1694, Syekh Yusuf adalah seorang ulama dari Indonesia yang diasingkan oleh Belanda di Cape Town. Ia memainkan peran penting dalam menyebarkan Islam di kalangan budak dan masyarakat setempat. Yang kedua itu Tuan Guru. Nama aslinya adalah Imam Abdullah bin Qadi Abdul Salam. Ia adalah seorang tahanan politik dari Tidore, Indonesia, yang tiba-tiba di Cape Town pada tahun 1780. Tuan Guru mendirikan masjid pertama di Afrika Selatan, Masjid Aqsa. Itulah pengantar materi dari kami. Jika ada salah kata ya, atau banyak kekurangan maklum, kami juga masih belajar. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf.